Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 IPS kelas tinggi ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Anisah Aprilia Wahyuningtyas dengan NPM 19488111005 dan rekan saya Anas Bagus Prasetya dengan NPM 19488111006. Nah, kami di sini akan menjelaskan materi tentang pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran IPS SD. Pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran IPS SD ini dibagi menjadi 2 subbab. Yang pertama, pendekatan kognitif. Yang kedua, pendekatan sosial, personal, dan perilaku dalam pembelajaran IPS SD. Baik, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu pendekatan kognitif. Ilmu pengetahuan sosial mempelajari berbagai kenyataan sosial dalam kehidupan sehari-hari yang bersumber dari ilmu bumi, ekonomi, sejarah, antropologi, sosiologi, dan tata negara. Karakteristik pembelajaran IPS di SD ini secara umum merupakan pendidikan kognitif sebagai dasar partisipasi sosial. Artinya, pusat perhatian utama pembelajaran IPS adalah pembangunan murid sebagai aktor sosial yang cerdas. Untuk menjadi aktor sosial yang cerdas tidak berarti dan memang tidak bisa dikembangkan aspek cerdasan rasionalnya, tetapi juga kecerdasan emosionalnya. Seperti yang ditegaskan oleh Goleman 1996. Maka dua kecerdasan itu sama-sama memiliki kontribusi terhadap keberhasilan seseorang. Dalam masyarakat, masing-masing diperkirakan 20% kecerdasan rasional dan 80% kecerdasan emosional. Pendekatan kognitif ini lebih menekankan arti penting proses internal, mental manusia. Dalam pandangan ahli kognitif, tingkah laku manusia yang tampak tak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental, seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. Dalam perspektif ini, belajar pada asasnya adalah peristiwa mental, bukan berarti behavioral yang bersifat jasmania. Meskipun hal-hal yang bersifat behavioral tampak lebih nyata dalam hampir setiap peristiwa belajar siswa. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Juga teori kognitif ini lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, kognitif berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespon terhadap stimulus yang datang kepada dirinya.
Selanjutnya yaitu poin B, pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran IPS di SD, yaitu pendekatan sosial, personal, dan perilaku. Di sini terbagi menjadi 3 pembahasan, yaitu sosial, personal, dan perilaku. Sosial itu mencakup nilai dan sikap, personal meliputi emosi individu atau seseorang, dan perilaku itu adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan. Nilai dan sikap ini adalah ranah dari sosial. Nilai yaitu dasar pertimbangan seseorang untuk sesuatu. Nah, ketika seseorang mendengar atau melihat atau mengamati sesuatu, maka akan terbesit di dalam pikirannya bahwa ini adalah baik, ini adalah buruk. Itu adalah nilai. Sementara sikap adalah responnya, respon terhadap objek atau perilaku yang didapatkan oleh seseorang tersebut. Perilaku dari orang lain kepada seseorang tersebut, itu sikap. Jadi responnya terhadap perlakuan orang lain terhadap dirinya, itu adalah sikap. Selanjutnya yaitu personal. Personal ini mencakup individu, perorangan, yaitu emosi. Emosi itu adalah perasaan dalam diri seseorang yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Dengan kata lain, emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Contohnya, rasa takut, amarah, cinta, dan juga rasa malu. Nah, untuk perilaku itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku itu adalah kegiatan atau aktivitas manusia yang timbul karena adanya rangsangan. Baik rangsangan dari dalam diri seseorang atau rangsangan dari luar. Contohnya mengerjakan tugas. Itu kan rangsangan dari luar, bahwa seseorang tersebut diberikan tugas oleh gurunya seumpama. Akan tetapi dalam dirinya juga akan timbul bahwa itu adalah sebuah kewajiban untuk dikerjakan. Nah, itu untuk pendekatan sosial, personal, dan perilaku. Di sini saya akan menjelaskan lebih intens dan lebih detail lagi mengenai nilai dan sikap dalam pendekatan sosial. Nilai itu adalah suatu jenis kepercayaan yang ada dalam keseluruhan sistem kepercayaan seseorang untuk menilai sesuatu yang diterimanya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu ya, bahwa nilai itu adalah predikat yang diberikan oleh seseorang ketika dia mendapatkan sebuah perlakuan untuk memberikan penilaian sesuatu yang diterimanya. Kata lainnya, nilai juga merupakan tolak ukur untuk menentukan baik maupun buruk. Selanjutnya, sikap. Nah, sikap ini adalah suatu kondisi kesiapan mental dan syarat yang terbentuk melalui pengalaman yang memancarkan arah pengetahuan atau respon terhadap sesuatu. Kata lainnya, sikap dapat dipahami sebagai kecenderungan seseorang untuk berbuat terhadap suatu objek. Nah, ketika seseorang mendapatkan perlakuan atau perbuatan dari orang lain, dia akan menilai. Jika baik, dia akan merespon mungkin juga baik. Akan tetapi jika dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik, maka dia memberikan respon yang tidak baik. Itu adalah keterhubungan antara nilai dan sikap. Dia menilai baik buruk terlebih dahulu, lalu memberikan respon. Respon tersebut adalah sikap. Selanjutnya, pendekatan personal dalam pembelajaran IPS. Nah, emosi. Emosi ini kan timbul dalam diri seseorang. Tidak mungkin emosi seseorang yang satu dengan yang lainnya itu akan sama. Emosi itu artinya adalah suatu perasaan atau pikiran atau serangkaian kecenderungan untuk melakukan sesuatu. Dalam diri seseorang, emosi mencakup amarah. Contohnya, orang-orang yang memiliki yang memiliki amarah atau emosi yang tidak bisa diredam. Itu kan dalam diri seseorang, rasa takut, rasa malu, cinta. Pikiran emosional adalah dorongan dalam otak manusia, ya, bukan kata hati. Jika sebagian orang mengatakan bahwa emosi seseorang itu terbentuk dari kata hati, maka itu kurang tepat, karena emosional ini dalam otak manusia, dalam pemikiran manusia. Itu pendekatan personal yang terjadi dalam diri seseorang. Personal itu artinya individu. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan perilaku sosial. Nah, ini perilaku dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam pembelajaran IPS di SD. Jadi sering disebut bahwa keterampilan sosial atau keterampilan studi sosial atau kemampuan melakukan sesuatu dengan baik. Itu perilaku. Keterampilan ini memiliki dua karakteristik, yaitu bertahap dan melakukan latihan. Maksudnya, keterampilan dalam diri seseorang itu harus dilakukan dengan exercise atau melakukan latihan secara bertahap. Nah,
Latihannya itu baik dari pembelajaran formal maupun informal. Nah, di sini saya mendapatkan dua data bahwa banyak sekali orang-orang yang melakukan pembelajaran secara formal. Contohnya seperti pembelajaran SD, SMP, dan SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, itu menitik beratkan pada pemahaman dan analisis dalam dan luar kelas. Jadi pembelajarannya itu di dalam dan luar kelas. Itu lebih formal. Sedangkan yang informal adalah menitik beratkan pada penghayatan, keterlibatan suasana yang mencerminkan komitmen terhadap nilai dan sikap di luar kelas. Itu yang informal. Jadi di sini banyak sekali yang masyarakat lebih memilih pembelajaran formal dibandingkan informal. Setelah kita membahas mengenai pendekatan-pendekatan secara umum, maka saya akan menjelaskan pendekatan-pendekatan dalam pembelajarannya secara khusus. Nah, ini pembelajaran formal, terdapat beberapa model-model pendekatan yang lebih terarah, nilainya secara bebas, berupa suri tauladan, klarifikasi nilai, nilai terintegrasi struktur. Yang pertama yaitu pendekatan ekspositori atau berorientasi pada nilai dan sikap. Jadi pendekatannya ekspositori dalam pembelajaran IPS yang orientasinya pada nilai dan sikap. Nilai dan sikap siswa ya. Tujuannya yaitu menyampaikan nilai atau sikap secara dialog. Dialog ini maksudnya interaksi antar satu orang dengan orang yang lain. Guru melakukan ceramah, memperagakan, lalu membuka sesi tanya jawab kepada siswa. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu guru memilih suatu nilai. Kemudian guru menyiapkan bahan peragaan, guru menyajikan konsep nilai, menguasai murid. Ini menguasai murid maksudnya yaitu guru itu memberikan penjelasan dan lebih memanajemen kelas agar siswa itu lebih intensif atau lebih efektif dalam pembelajaran untuk menerapkan nilai-nilai yang telah dikaji dalam kehidupan sehari-hari. Ini biasanya terletak pada kurikulum 2013. Lalu guru meminta laporan penerapan nilai itu dan membicarakannya di depan kelas. Jadi saling berdiskusi guru dengan siswa ketika sudah dibahas pembelajarannya. Pendekatan kedua yaitu pendekatan analitik keteladanan. Memiliki tujuan untuk menangkap nilai atau sikap melalui analisis. Contoh keteladanan dalam masyarakat, dalam berbagai bidang, tempat, arah, atau kurun waktu. Dan memberikan motivasi kepada siswa untuk beradaptasi, memberikan adaptasi atau melakukan adaptasi terhadap keteladanan tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan guru dalam pendekatan analitik keteladanan ini, guru memiliki sampel keteladanan. Kemudian guru membaca, menyediakan sumber informasi, lalu guru menyajikan pertanyaan mengapa keteladanan ini dikatakan baik atau buruk. Nah, ini masuk pada pendekatan secara umum tadi yaitu nilai dan sikap. Bagaimana nilai dan sikap siswa terhadap keteladanan tersebut. Kemudian secara berkelompok, siswa itu mencari jawabannya, saling berdiskusi. Dan selanjutnya guru memimpin diskusi di kelas. Guru mengidentifikasi ciri-ciri keteladanan dan memilih ciri mana yang dapat diterapkan oleh siswa sesuai dengan tingkat usia dan lingkungannya. Kemudian guru menugaskan murid untuk mencoba menerapkan ciri keteladanan dan guru meminta kesan-kesan penerapan ciri keteladanan. Jadi ini lebih pada praktek. Siswa tersebut memberikan penilaian dan bersikap sesuai dengan keteladanan yang disampaikan oleh guru. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kajian nilai dengan tujuan menangkap nilai atau melalui kajian nilai secara sistematis dan mendasar. Langkah-langkahnya yaitu membahas apa hakikat dari objek peristiwa yang terjadi ya. Peristiwa ini pasti sesuatu yang terjadi. Kebijaksanaan yang akan dinilai. Kemudian membahas konsekuensi. Konsekuensi itu adalah dampak yang terjadi jika penerapan kriteria dalam hal menilai masalah pemerataan. Menguji keberlakuan kriteria dengan cara melihat kekurangan dan kebaikan dari kriteria tersebut. Dan memberikan justifikasi kriteria dengan cara melihat apakah kriteria itu dapat diterapkan secara objek atau konsisten. Nah, pendekatan yang keempat yaitu integratif konsep dan nilai. Dengan tujuan untuk menangkap nilai yang melekat pada implikasi dan suatu konsep melalui kajian akademis. Langkah-langkahnya yaitu guru menetapkan suatu konsep yang akan dibahas dan memiliki implikasi penerapan nilai yang mengandung nilai. Kemudian guru membahas sebab akibat, memusatkan perhatian pada sebab akibat dari sudut pandang manusia. Misalnya terjadi banjir, itu apa akibatnya jika
banjir tersebut terjadi? Mohon maaf, apa sebab dari banjir tersebut? Jadi akibat dan sebab. Sebab-sebab dari banjir tersebut ya karena penebangan hutan dan seperti buang sampah sembarangan dan sembarangan dalam menebang pohon di hutan, itu adalah sebab-sebab terjadinya banjir. Selanjutnya yaitu mengangkat isu atau nilai moral yang terkait pada cara-cara itu, dan guru memberikan pemusatan atau berorientasi pada perhatian dan memberikan penguasaan pentingnya unsur manusia, khususnya nilai sikap moral dalam memelihara kelangsungan hidup agar lebih baik dan lebih menyenangkan. Ini lebih pada pembelajaran berbasis tematik atau kurikulum 2013. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan dari luar yang dibawa ke dalam kelas untuk dikaji dan didiskusikan bersama, yang membuat siswa itu memberikan penilaian dan sikapnya. Sikapnya itu berupa respon positif atau negatif terhadap permasalahan yang dibawa oleh guru tersebut. Sehingga harapannya ketika siswa itu keluar dari kelas, selesai pembelajaran, ketika mendapatkan permasalahan di luar kelas, maka siswa tersebut akan tahu, mendapatkan pengalaman bahwa hal ini baik atau buruk. Lalu sikap apa yang harus saya ambil untuk memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar tersebut. Nah, itu beberapa contoh gambaran pendekatan dalam pembelajaran IPS di SD. Dan keempat pendekatan ini adalah sarana pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk mengembangkan dimensi sosial, personal, dan perilaku dalam pembelajaran IPS di SD secara utuh, saling melengkapi dengan pendekatan kognitif. Jadi ketika permasalahan dari luar tersebut dibawa oleh guru, itu tidak hanya pemahaman atau pengalaman-pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, tapi dari segi kognitif siswa itu juga akan mendapatkan. Contohnya seperti banjir itu yang disebabkan karena penebangan hutan. Itu kan sebuah pemahaman kognitif bahwa penebangan hutan ini adalah contoh kerusakan alam, bahwa ketika alam rusak dan tidak ada pohon yang menyerap air hujan, sehingga banyak sekali bencana-bencana yang akan terjadi. Contohnya seperti banjir ini salah satunya, bahkan tanah longsor juga akan terjadi. Nah, itu contohnya mengapa dikatakan secara utuh saling melengkapi dengan pendekatan kognitif. Nah, kognitif ini ke pemahaman atau pengalaman siswa atau kompetensi siswa yang didapatkan dalam pembelajaran. Baik, sekian pembahasan dari kami mengenai pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran IPS di SD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.